Selamat pagi Bu Heni, hari ini kami ingin mempresentasikan tentang PSAK 221, yaitu pengaruh perubahan kurs fakultas asing. Dari kelompok kami ada saya sendiri, Liv Deborah Elkana, dengan NIM 2023-5303. Lalu ada Violencia dari NIM 2023-50322. Lalu ada Grace Naomi dengan NIM 2023-50346 dan juga Hayala dari NIM 2023-50282. Nah, yang pertama kita akan membahas pendahuluannya dulu, yaitu tujuan dari PSAK ini. Untuk paragraf 1 dan 2 menyangkut entitas bisa memiliki transaksi dalam fakultas asing atau kegiatan usaha luar negeri. Terus tujuan PSAK 10 atau yang sekarang diganti dengan 221 ini memberikan pedoman bagaimana memasukkan transaksi tersebut ke dalam laporan keuangan serta bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Nah, permasalahan utamanya dalam menerapkan ini adalah yang pertama itu kurs mana yang digunakan, lalu bagaimana cara mencatat pengaruh perubahan terhadap kurs. Selanjutnya, ruang lingkup di paragraf 3-6. Jadi, PSAK ini diterapkan untuk paragraf 3A, transaksi dan saldo dalam fakultas asing, kecuali yang diatur pada PSAK 71. Lalu dalam paragraf 3B, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri. Paragraf 3C, penjabaran laporan keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Dan paragraf 4 yaitu derivatif fakultas asing yang diatur oleh PSAK 71, tidak termasuk ke dalam PSAK 10. Tapi derivatif fakultas asing ini yang tidak termasuk dalam PSAK 71 tetap tunduk pada PSAK 10. Paragraf kelima, PSAK 10 juga tidak berlaku untuk bidang akuntansi nilai fakultas asing, yaitu yang ikut PSAK 71. Lalu yang paragraf 6, PSAK 10 hanya dapat digunakan dalam laporan keuangan yang disebut patuh pada PSAK. Yaitu untuk informasi keuangan lain dalam fakultas asing harus tetap ada pengungkapan informasi tersebut sesuai dengan standar ini. Nah, selanjutnya post moneter dan post non moneter. Untuk post moneter adalah aset atau liabilitas yang memiliki hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contohnya, pensiun yang dibayar tunai, provisi yang diselesaikan dengan kas, lalu liabilitas sewa, dividen kas yang telah menjadi kewajiban, dan kontrak dengan jumlah tetap dalam mata uang. Lalu untuk post non moneter adalah dia itu tidak mengandung hak atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contohnya uang muka untuk barang dan jasa, goodwill, aset tak berwujud, persediaan, aset tetap, aset tak guna, provisi yang diselesaikan dalam bentuk barang. Next. Lanjut ke penjabaran mata uang fungsional dan penyajian. Baik, selanjutnya ini kita akan bahas mengenai selisih kurs dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Jadi ketika si post moneter ini dinyatakan dalam mata uang fungsional entitas pelapor atau mata uang fungsional dalam kegiatan usaha luar negeri, maka perlakuan selisih kursnya ini tergantung jenis laporan keuangan yang digunakan. Kemudian bila entitas dia menyusun pembukuan dalam mata uang non-fungsional, maka saat menyusun laporan keuangan, semua data harus dijabarkan ke mata uang fungsional. Caranya kalau misalkan dia post moneter, maka menggunakan kurs penutup, tapi kalau misalkan dia post non-moneter, digunakan kurs saat transaksi. Next. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan bahas bagaimana jika ketika perubahan mata uang fungsional ini dalam suatu entitas. Nah,
perubahan ini bisa diprediksi peristiwa atau kondisi ekonomi yang mendasari, misalnya perubahan pasar dan perubahan pasar utama tempat entitas menjual produknya. Jadi jika perubahan itu benar-benar terjadi, maka entitas ini harus mengganti mata uang fungsionalnya. Dan ini penting dicatat bahwa perubahan ini dilakukan secara prospektif. Artinya hanya berlaku untuk periode setelah perubahan itu terjadi. Nah, data atau laporan sebelumnya ini tidak perlu diubah. Setelah mata uang fungsional berganti, semua pos dalam laporan keuangan harus dijabarkan ulang menggunakan kurs pada tanggal perubahan. Nah, hasil dari penjabaran pos non-moneter ini dianggap sebagai biaya historis baru, bukan mengikuti nilai lama. Nah, bila sebelumnya sudah ada selisih kurs dari kegiatan usaha luar negeri yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka selisih tersebut tidak boleh langsung direklasifikasi ke dalam laba rugi. Akan tetapi reklasifikasi itu hanya boleh dilakukan setelah usaha luar negeri itu benar-benar dilepas. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke paragraf 46. Di sini, jika laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri memiliki tanggal yang berbeda dari entitas pelapor, maka kegiatan usaha luar negeri sering menyusun laporan keuangan tambahan dengan tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas pelapor. Lalu setiap goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat aset dan liabilitas yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri tersebut. Berikutnya, dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri diakui. Lalu ada 48A, ini sebagai tambahan pelepasan seluruh kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri, maka pelepasan parsial berikut ini dicatat sebagai pelepasan. Yang pertama, ketika pelepasan sebagian melibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri. Yang kedua, ketika kepentingan yang masih dimiliki setelah pelepasan parsial atas kepentingan dalam pengaturan bersama ataupun pelepasan parsial atas kepentingan dalam entitas asosiasi yang mencakup kegiatan operasional luar negeri merupakan aset keuangan yang mencakup kegiatan operasi luar negeri. Lalu, pada pelepasan entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, maka jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang telah didistribusikan pada kepentingan non-pengendali dihentikan pengakuannya tetapi tidak direklasifikasi sebagai laba rugi. Lalu dalam pelepasan sebagian dari entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, maka entitas mereatribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke kepentingan. Dan pelepasan sebagian kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri adalah setiap pengurangan kepentingan kepemilikan entitas dalam kegiatan usaha luar negeri, kecuali pengurangan di paragraf 48A yang diperlakukan sebagai pelepasan. Entitas dapat melepas seluruh atau sebagian kepentingannya pada kegiatan usaha luar negeri, bisa melalui penjualan, likuidasi, pembayaran kembali modal saham, ataupun meninggalkan seluruh atau sebagian dari entitas tersebut. Lalu, pengurangan jumlah tercatat kegiatan usaha luar negeri disebabkan kerugian usahanya sendiri ataupun penurunan nilai yang diakui oleh investor, bukan merupakan pelepasan sebagian. Sejalan dengan hal tersebut, tidak ada bagian dari keuntungan ataupun kerugian kurs valuta asing yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi pada saat terjadinya pengurangan nilai. Berikutnya, kita masuk ke pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Keuntungan ataupun kerugian transaksi valuta asing dan selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas ke dalam mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Itu ada di PSAK 46, pajak penghasilan diterapkan atas pengaruh pajak. Mungkin sekian presentasi PSAK dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.